apa yang aku rasain lah setelah masuk Islam, itu benar-benar ada beberapa perubahan yang terutama tuh nyangkutnya di hati gitu ya. Masya Allah. Karena kalau misalkan kita ngomongin perbedaan sebelum masuk Islam sama sesudah masuk Islam tuh ada banyak sih yang bikin saya nih alhamdulillah bersyukur gitu. Saya masuk Islam. Terima kasih udah ngajarin aku Islam. Masya Allah. Dan makasih udah ngenalin saya Islam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Cerita Saudara Seiman. Nah, ini ngomong-ngomong nih, sebenarnya kita udah pernah wawancara ya. Ini saya panggil, bisa dikatakan Koh Dendi juga bisa, Bang Dendi juga bisa. Enaknya panggil mana nih? Bebas sih. Bebas ya? Koh Dendi ya? Koh Dendi boleh. Biar ada ciri khas. Kami ini sama-sama mualaf. Alhamdulillah cuma beda tahun aja. Kalau saya sendiri tahun 2020, ini Koh Dendi ini tahun 2023 ya, masih baru. Nah, kalau kemarin kita ngomongin tentang awal masuk mualaf, ya kita dapatlah kisah Koh Dendi ini kenapa bisa sampai masuk Islam. Kalau sekarang kita pengen tahu juga nih. Tapi sebelum itu, teman-teman kalau mau nonton video sebelumnya ada di paling bawah, adalah di situ cerita Koh Dendi ketika beliau memutuskan untuk masuk agama Islam. Dan ini prosesnya panjang, tidak melalui imingan-imingan, memang tidak dikasih sesuatu hal yang membuat dia pengen masuk Islam, enggak. Ini memang betul murni ya, Koh Dendi. Nah, sekarang Koh Dendi ini aktif masih sebagai mahasiswa dan insya Allah bentar lagi selesai. Amin, amin. Ini udah fokus nih, katanya udah berhenti kerja dan tidak mau ngelanjutin kerja dulu biar fokus. Nah, ini sebagai bentuk tanggung jawab ke orang tua pastinya. Betul. Insya Allah, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak Den? Baik, baik. Baik ya. Kita ini udah biasa diskusi, jadi udah kenal akrab lah. Walaupun memang jarang ketemu, tapi kita beberapa kali diskusi itu nyambung lah. Insya Allah. Kalau Koh Dendi sendiri, ini aktivitasnya apa nih sekarang? Kok sekarang sih lagi kuliah, masih nerusin skripsi. Masya Allah. Insya Allah tanggal 28 nanti seminar hasil. Masya Allah. Jadi masih fokus untuk selesaiin dulu nih. Oh, ini nih. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau Koh Dendi sendiri nih, sekarang kesibukannya kan masih skripsi ya? Iya. Nah, untuk kedepannya nih, kalau udah selesai skripsi ini mau ngapain? Sebenarnya ya cari kerja ya. Cari kerja udah pasti. Cari nafkah. Cari nafkah, Insya Allah. Untuk minimal untuk diri sendiri. Ya. Nah, lalu kalau ada rezeki ya kita ibadah selanjutnya nikah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, kalau diizinkan sama Allah. Pastilah diizinkan. Kalau udah niat ibadah tuh pasti Allah izinkan. Nah, dan kalau ada waktu senggang tetap pasti berdakwah minimal ke lingkungan sekitar sih. Alhamdulillah, Insya Allah. Berarti ini kan kita bisa ya apapun aktivitas kita, apapun kerjaan kita ya. Dakwah ini kan bukan kerjaan ya, Koh Dendi, tapi memang kewajiban kita sebagai umat muslim menyampaikan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran dalam Islam. Nah, Koh Dendi ada nggak sih cerita menarik? Ini kan udah masuk agama Islam ini udah setahun ya? Hampir. Belum setahun. Dari bulan 5 tahun 2023 masuk. Sekarang baru bulan 2 2024. Oh, bentar lagi nih. Bentar lagi ulang tahun ya. Anniversary. Iya. Insyaallah. Kalau Dendi sendiri apa nih perasaannya atau mungkin ada kisah-kisah menarik selama ini ketika udah masuk agama Islam? Boleh ceritakan kita. Kalau misalkan dari aku sendiri, apa yang aku rasain lah setelah masuk Islam, itu benar-benar ada beberapa perubahan yang terutama tuh nyangkutnya di hati. Masya Allah. Karena kalau misalkan kita ngomongin perbedaan sebelum masuk Islam sama sesudah masuk Islam tuh ada banyak sih yang bikin saya nih alhamdulillah bersyukur gitu. Saya masuk Islam. Bahkan saya ngechat teman saya itu, kan ada teman saya diskusi
untuk ngenalin Islam. Dia salah satu orang yang membuat saya masuk Islam. Itu pernah terlintas di pikiran saya malam-malam, saya chat dia. Makasih udah ngajarin aku Islam. Dan makasih udah ngenalin saya Islam. Sehingga saya masuk Islam. Terus dia balasnya, kenaan tuh apa kau nih? Tiba-tiba ngomong gini. Itu kayak betul-betul saking bersyukurnya saya masuk Islam itu. Saya, karena menurut saya cuma bisa berterima kasih sama dia. Terus saya ungkapkan terima kasih di jam-jam random ya. Iya. Oke. Pantas saya dianggapin ya. Ada mimpi apa nih? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ngapa saya bisa bersyukur itu masuk Islam? Ya tadi perbedaan sebelum saya masuk Islam dan sesudah saya masuk Islam tuh lumayan banyak gitu. Terutama setelah saya masuk Islam, saya tuh lebih tenang gitu ya. Ini mungkin klasik gitu ya. Masuk Islam tenang ini. Tapi saya bisa kasih beberapa alasan ya. Beberapa alasan kenapa saya bisa bilang saya masuk Islam ini tenang. Ada banyak alasan, tapi saya bakal kasih salah satunya. Salah satunya itu kayak saya mengenal sholat ini. Jadi ini pernah saya ceritakan juga di video YouTube pertama. Cuman bakal saya ceritain lagi. Sholat nih, kalau kita pikir-pikir itu sebenarnya ngabisin waktu, gitu kan. 1 jam ke depannya, pikiran saya udah tenang, udah fokus. Lalu muncul lagi nih, waktu Isya. Langsung saya sholat Isya. Setelah saya sholat Isya, ngorbanin tadi lagi tuh 5 menit untuk beribadah. Setelah sholat Isya, fokus saya udah terkendali lagi. Pikiran saya udah kayak betul-betul bisa dikendalikan lagi gitu. Sehingga apa yang saya kerjakan jelas gitu. Itulah salah satu alasan saya bilang kalau misalkan saya setelah masuk Islam saya tenang gitu. Berkat salah satu sholat inilah ya. Masya Allah. Jadi setelah melaksanakan 5 waktu sholat, bukannya jenuh, bukannya buat pudar pemikiran kita, malah lebih jernih ya. Malah fokus kita terkendali. Fokusnya terkendali. Hati lebih tenang. Makanya kalau misalkan saya sedikit ngeliat gitu ya, untuk orang-orang yang non-muslim di luar sana gitu, mereka cara nenangin dirinya gimana sih? Ternyata cara mereka nenangin dirinya ya bermeditasi, atau ada yang namanya ngilangin toksiknya gitu kan, yaitu menghindari semua perangkat elektronik dan lain-lain. Ternyata hal-hal yang dilakukan mereka itu udah diajarin sama Islam nih, udah ada di Al-Quran nih. Dan itu makanya saya bilang tadi, Al-Quran ini Islam ini nih sebenarnya udah ngasih kita jalan, udah ngasih kita jalan nih, udah ngasih kita panduan-panduan melalui Al-Quran tadi itu. Salah satunya ya yang saya lakuin, salah satu yang saya lakuin ya sholat. Ini saya belum ngomongin yang lain nih, baru sholat aja gitu. Baru sholat ya? Nah, baru sholat salah satu alasan yang bikin saya tuh lebih tenang gitu. Lebih tenang. Itulah tadi ungkapan rasa syukur tadi ya, ke teman tadi. Nah, karena salah satu sholat aja kita udah menggambarkan betapa bahagianya kita. Betul. Bisa mengontrol waktu kita lebih baik. Yang paling utama itu adalah kita bisa dekat sama Allah itu buat hati kita tenang. Betul, luar biasa itu. Oke, kalau Kodendi sendiri, ini kan ya belum nyampe setahun lah masuk Islam kan. Nah, selama perjalanan menuju 1 tahun ini, kira-kira dalam fase-fase itu pernah nggak sih mungkin sempatlah kepikiran, kayaknya Islam ini makin hari makin ribet. Habis itu Islam ini membuat saya ya mungkin di luar dari tadi ya. Pernah terbersit di hatinya Kodendi, nyesal lah saya masuk Islam ini. Betul, pernah nggak sih kayak gitu? Kalau ngomong pernah atau enggak, jujur nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Malah sedikit cerita, saya malah membandingkan gitu ya. Waktu saya di agama-agama sebelumnya, saya kan di agama sebelumnya adalah Buddha, dan saya pernah mempelajari Kristen. Gitu. Semakin saya dalami agama-agama sebelum saya, contohnya agama Buddha, semakin banyak pertanyaan yang betul-betul ngebuat saya itu makin ragu dengan agama Buddha gitu. Karena nggak dapat jawaban. Dan kebanyakan jawaban-jawaban tuh berasal dari pemikiran-pemikiran pribadi orang gitu. Bukan
pemikiran dari kitab dan lain-lain, tapi pemikiran-pemikiran yang bebas gitu. Begitu juga saya saat belajar agama Kristen. Semakin saya dalami, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab, yang sebenarnya nggak masuk logika saya aja gitu. Beda dengan Islam. Sebenarnya semakin kita mendalami sesuatu, semakin banyak pertanyaan, itu bukan sesuatu hal yang salah. Tapi hebatnya Islam, semakin banyak kita pertanyaan, semakin juga banyak jawaban yang disediakan gitu. Dan jawaban itu semua tentunya ada di Al-Quran dan ada di kisah-kisah Nabi yang dari sirah itu tadi. Makanya yang bikin saya bilang nggak ada terbesit sama sekali untuk saya salah agama ini, atau merasa kayaknya balik lagi ke agama sebelumnya, itu betul-betul nggak ada. Karena setelah saya ada pertanyaan, ada kayak bahkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya sangat berat sekalipun, terjawab di Islam. Memang terjawab semua ya? Memang terjawab semua. Insya Allah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, karena memang ini Ko Dendi, kalau kami, khususnya saya sendiri itu bersama tim pernah menangani beberapa kasus itu. Ya memang ada beberapa orang itu ya mungkin kita tidak bisa menyalahkan keadaan seseorang tertentu. Akhirnya ada beberapa yang murtad. Nah, jadi kan kita selalu tanyakan ini ke beberapa orang yang belum nyampe 1 tahun ini. Apa sih sebenarnya tujuan dia masuk Islam nih? Nah, itu kan perlu kita pertanyakan juga. Apakah memang karena iming-imingan tadi itu, ataukah karena memang ada yang dijanjikan di luar dari ya keinginan dia. Nah, kayak gitu. Kalau Ko Dendi sendiri ke depan nih, jauh ke depan nih, untuk Islam sendiri, apa sih tujuan Ko Dendi ingin mempertahankan keistiqomahan dalam Islam? Oke. Jadi untuk apa gimana tadi? Tujuan utamanya Ko Dendi. Tujuan utama sebenarnya ini istilahnya kayak Islam yang butuh saya. Tapi sebenarnya nih saya yang butuh Islam gitu. Jadi setelah saya pelajari lebih dalam lagi Islam, ternyata ini saya ini yang butuh Islam gitu. Jadi karena posisinya saya yang butuh Islam, maka saya yang berusaha untuk on track nih, untuk selalu di jalur yang ada Islam di Islam tadi itu. Kayak contohnya dulu saya nih merasa tujuan hidup saya tuh gamblang gitu. Tujuan hidup saya tuh kemana-mana. Dulu sebelum saya masuk Islam, saya pengen kaya. Saya pengen ngebahagiain orang tua. Saya pengen ini itu. Tapi tujuan utamanya kaya. Itu nggak jelas itu. Tapi kalau misalkan setelah saya masuk Islam, ternyata untuk jadi kaya ada babnya nih. Ada caranya nih. Gimana kalau misalkan kita kaya, kita bisa berguna untuk orang sekitar dengan kekayaan kita tadi itu. Beda cerita sebelum saya masuk Islam nih. Saya belum ada pemikiran kayak gini. Malah saya waktu sebelum saya masuk Islam, saya malah putus asa nih dengan mengejar kekayaan. Karena saya mikirnya gini, kalau misalkan nanti saya kaya, saya mati, kan percuma duit saya. Ternyata di Islam ada panduannya nih. Cara untuk kaya, cara kita memakai kekayaannya dengan baik, dan cara kita berguna untuk sekitar dengan kekayaan kita tadi tuh. Sehingga saat kita mati sekalipun, nilai-nilai kebaikan kita setidaknya dirasakan oleh orang sekitar. Kalau misalkan di Islam, kita bisa ngerasain pahala tambahan gitu, pahala jariah. Amal jariah. Makanya di sini konteksnya kenapa saya bisa terus istiqomah dan bisa terus mempertahankan saya nih harus Islam dan lain-lain, karena saya yang butuh Islam gitu, bukan Islam yang butuh saya gitu. Insyaallah. Gitu sih. Alhamdulillah. Jadi sama ya sebenarnya tujuan manusia kenal Islam itu, memang kita nih siapa sih sebenarnya, tidak perlu dibutuhkan kita nih, tapi karena kita yang butuh sesuatu, butuh Islamnya sendiri, maka tujuan hidup kita yang tadi gamblang ya kan bisa terstruktur nih. Betul. Udah tahu arahnya kemana, karena memang kayaknya kisah-kisah para sahabat Nabi itu bisa dipastikan ini akan menjadi contoh yang baik gitu Ko Dendi. Karena saya melihat sekali di depan mata saya, bukan hanya mendengar,
hotelnya para sahabat itu masih ada sampai sekarang, masih dirasakan untuk orang-orang sekitar karena itu wakaf. Nah, Islam tuh menjelaskan istilah itu. Nah, inilah yang dahsyatnya gitu. Oh, ternyata ketika kita meninggal nanti pun kita masih bisa mendapatkan ya pahala jariah itu tadi. Dengan apa? Dengan kekayaan yang kita punya. Semakin kita kaya, semakin kita bermanfaat ke orang lain, maka sebenarnya kita menyelamatkan akhir kita. Betul. Tujuan kita mulia kan jadinya. Tadinya tujuan kita gamblang, sekarang tujuan kita untuk kaya ya mulia pasti. Mulia, betul. Karena untuk bermanfaat untuk orang lain kan. Itulah apa ya? Luar biasanya Islam ini. Semuanya tuh diatur dan ada bab khususnya untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan sekedar mengejar kaya aja gitu. Bahkan kayak saya pelajarin ternyata di Islam kalau misalkan kita passionnya bukan untuk mengejar uang atau misalkan kita lebih passion lebih ke pendidikan, ternyata ada nih bab khusus nih untuk gimana cara kita mengejar pendidikan, balik lagi bermanfaat untuk sekitar. Gimana cara kita menggunakan tenaga bermanfaat untuk sekitar. Nah, itulah semua tuh udah diatur dan disediakan gitu panduannya. Insyaallah. Alhamdulillah.